warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah, gimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai tema 2, subtema 1 dalam pembelajaran 3 mengenai materi jenis usaha ekonomi masyarakat. Tahukah kalian bahwa kondisi geografis di Indonesia ini sangatlah beragam? Di Indonesia sendiri ada wilayah daratan dan juga ada wilayah perairan. Kondisi geografis inilah yang menyebabkan kegiatan ekonomi di masyarakat sangat beragam. Kira-kira kalian tahu nggak tujuan dari kegiatan ekonomi itu apa? Ya, benar sekali. Tujuan dari kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hayo, coba kalian amati gambar-gambar kegiatan ekonomi di atas. Hayo, jadi apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang berada dalam masyarakat yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia ini juga bergantung kepada sumber daya alam. Jadi, manusia ini sangat bergantung kepada lingkungan sekitar. Kira-kira usaha apa aja sih yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Simak penjelasan berikut ini ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kegiatan agraris. Silahkan disimak ya adik-adik penjelasan berikut ini. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah perdesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain adalah padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kegiatan usaha di bidang peternakan. Yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama adalah peternakan hewan kecil, contohnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar yang terdiri dari sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga adalah peternakan unggas yang terdiri dari ayam, itik, burung, dan puyuh. Yang ketiga, selanjutnya adalah kegiatan usaha masyarakat di bidang perikanan.
Secara umum, perikanan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, ataupun bendungan. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurami, dan ikan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Yang kedua adalah perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditunjukkan untuk kepentingan ekspor. Yang keempat, yang selanjutnya adalah usaha masyarakat di bidang pertambangan. Yang berikutnya adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, barang tambang mineral logam yang terdiri atas emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga adalah barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya, yang kelima. Yang kelima adalah kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Hasil hutan Indonesia antara lain adalah kayu jati, maranti, ulin, damar, dan rotan. Nah, adik-adik, yang terakhir atau yang keenam ini adalah kegiatan ekonomi masyarakat dalam bidang perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya, terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara atau antar daerah.